Who are you to teach me? You are just a luggage loader. Go back to your country. But sir, the door is not safe. People will die. Matahari di langit timur tengah siang itu tidak sekadar bersinar. Ia seolah menumpahkan amarahnya ke bumi. Di hamparan landasan pacu bandara internasional yang sibuk itu, aspal hitam memantulkan gelombang panas yang membuat udara bergetar, menciptakan fatamorgana yang mengaburkan pandangan. Termometer digital di menara pengawas menunjukkan angka 50 derajat Celcius. Namun suhu di permukaan beton tempat para pekerja beraktivitas bisa jauh lebih tinggi dari itu. Bau aftur yang menyengat bercampur dengan aroma karet ban pesawat yang terbakar dan keringat manusia, menciptakan atmosfer yang menyesakkan dada. Di tengah neraka duniawi inilah, Eko Prasetyo, seorang pria berusia 35 tahun asal Kebumen, Jawa Tengah, sedang bertarung dengan nasibnya. Eko mengenakan seragam overall berwarna oranye menyala yang sudah basah kuyup oleh keringat, menempel lekat di punggungnya yang kurus namun berotot kawat. Debu gurun yang halus menempel di alis dan bulu matanya, membuat wajah sawo matangnya tampak kusam dan lelah. Ia sedang bertugas di bagian ramp agent, mengangkat koper-koper berat milik penumpang ke dalam belt loader yang akan membawanya masuk ke perut pesawat. Setiap koper terasa seperti batu besar, menarik otot-otot bahunya hingga ke batas maksimal. Namun, Eko tidak mengeluh. Bibirnya terkatup rapat, matanya fokus, dan tangannya bekerja dengan ritme yang cepat dan efisien. Bagi orang yang melihatnya sekilas, Eko hanyalah buruh kasar biasa, satu dari ribuan pekerja migran yang mengadu nasib di negeri orang. Namun, tidak ada yang tahu bahwa di balik seragam kuli itu, tersimpan otak yang brilian. Di Indonesia, 5 tahun yang lalu, Eko adalah seorang teknisi avionik bersertifikat yang bekerja di hanggar maskapai nasional terkemuka. Jemarinya yang kini kasar, kapalan, dan penuh luka gores, dulunya terbiasa menari lincah di atas papan sirkuit elektronik pesawat yang rumit. Ia memahami bahasa mesin, ia mengerti detak jantung pesawat, dan ia bisa memperbaiki sistem navigasi yang rusak hanya dengan mendengarkan dengungan halusnya. Namun, roda kehidupan berputar dengan kejam. Badai pandemi dan krisis ekonomi menghantam industri penerbangan tanah air. Maskapai tempatnya bekerja melakukan efisiensi besar-besaran. Eko terkena PHK tanpa pesangon yang memadai. Di saat yang bersamaan, putri sematawayangnya, Rara, didiagnosis menderita kelainan katup jantung yang membutuhkan biaya operasi ratusan juta rupiah. Tabungan Eko ludes dalam sekejap. Ia tidak punya pilihan lain. Demi nyawa anaknya, ia membuang gengsi sarjananya ke tong sampah. Ia melamar pekerjaan apa saja, kemana saja, asalkan gajinya dalam mata uang asing yang cukup besar untuk dikirim pulang. Yalah, move faster, Indonesian. Do you want to sleep here? Teriakan cempreng itu memecah konsentrasi Eko. Itu suara supervisor Malik, pria bertubuh gempal dengan rompi hijau neon yang selalu membawa megapone kecil. Malik adalah mimpi buruk bagi setiap pekerja di shift siang. Ia adalah tipe pemimpin yang memimpin dengan cambuk ketakutan, bukan rasa hormat. Ia memandang para pekerja migran dari Asia Tenggara dan Asia Selatan sebagai sekrup-sekrup mesin yang murah, yang bisa diganti kapan saja jika rusak atau melambat. Malik berdiri di bawah naungan sayap pesawat, memegang botol air dingin yang berembun, sementara anak buahnya terpanggang matahari. Tatapannya penuh penghinaan setiap kali melihat Eko berhenti sejenak untuk menyeka keringat. Bagi Malik, Eko hanyalah nomor punggung di seragam, bukan manusia yang punya nama, keluarga, apalagi keahlian. Malik tidak tahu, dan tidak mau tahu, bahwa kuli yang diteriakinya itu memiliki kualifikasi teknis yang mungkin lebih tinggi darinya. Eko tidak menjawab teriakan itu. Ia hanya mengangguk patuh, mempercepat gerakan tangannya meski punggungnya terasa mau patah. Ia tahu aturan main di bandara ini sangat sederhana namun brutal. Diam, kerja, terima gaji. Membantah berarti surat peringatan. Melawan berarti visa dibatalkan dan dideportasi. Di sekelilingnya, pesawat-pesawat raksasa dari berbagai maskapai dunia, Emirates, Qatar, Lufthansa, mendarat dan lepas landas dengan anggun, membawa orang-orang kaya dan pebisnis sukses ke tujuan impian mereka. Sementara Eko, ia hanya bisa menatap nanar ke arah jendela pesawat. Dulu,
Ia bermimpi bisa membawa Rara dan istrinya naik haji dengan pesawat seperti ini. Kini, ia berada di bawahnya, membersihkan kotorannya, memastikan bagasi orang lain aman, sementara hatinya terus berdoa agar putrinya di kampung masih bisa bertahan napasnya sampai gaji bulan ini cair. Ironi itu terasa pahit di lidahnya, lebih pahit dari debu gurun yang tak sengaja ia telan. Pesawat yang sedang ditanganinya kali ini adalah sebuah Queen of the Skies, Boeing 747-800 Freighter Cargo, yang sangat besar, milik sebuah maskapai logistik internasional ternama. Pesawat ini dijadwalkan terbang menempuh perjalanan 14 jam non-stop menuju London Heathrow. Di dalam perut besinya yang luas, ratusan ton barang berharga, elektronik, dan pos udara diplomatik sedang dimuat. Jadwal sangat ketat. Keterlambatan 1 menit saja bisa menyebabkan efek domino keterlambatan di bandara tujuan dan denda ribuan dolar bagi perusahaan ground handling tempat Eko bekerja. Proses pemuatan kargo hampir selesai. Eko bertugas mengunci palet kargo terakhir di posisi aft cargo hold, ruang kargo belakang. Suara bising di apron sangat memekakan telinga. Deru mesin pesawat yang taksing, suara traktor penarik, dan teriakan petugas. Namun, telinga Eko memiliki kepekaan yang berbeda. Bertahun-tahun bekerja sebagai teknisi membuatnya terbiasa memisahkan lapisan suara. Ia bisa membedakan mana suara mesin yang sehat dan mana yang sakit. Saat mekanisme pintu kargo otomatis mulai bergerak turun untuk menutup, telinga Eko menangkap bunyi yang sangat halus namun tidak wajar. Klik-klak zeng. Bunyi itu tidak presisi. Seharusnya, bunyi penguncian pintu Boeing 747 terdengar berat, mantap, dan satu kali hentakan solid, tut. Bunyi yang ia dengar barusan terdengar seperti logam yang beradu namun tidak duduk pada tempatnya. Itu adalah suara pegas yang meleset, suara latch, pengait, yang gagal mencengkeram pin penahan dengan sempurna. Insting teknisinya langsung mengambil alih, mengalahkan rasa lelah dan takutnya pada Malik. Ia berhenti sejenak, membiarkan palet terakhir tertahan. Ia mendekatkan wajahnya ke sisi kanan engsel pintu kargo yang masif itu. Matanya yang tajam menyipit, menelusuri indikator visual mekanis yang ada di dinding luar pesawat. Ada panel kecil di sana yang menunjukkan status penguncian. Panel itu menunjukkan strip berwarna hijau. Hijau artinya loket atau terkunci. Secara teori, pintu itu aman. Namun, Eko tidak percaya begitu saja pada indikator. Ia melihat celah, gap, antara pintu dan fuselage, badan pesawat. Di bagian bawah pintu, celahnya terlihat rapat sempurna. Tapi saat matanya menelusuri ke atas, ia melihat ketidaksempurnaan mikroskopis. Di sudut kanan atas, celah itu terlihat 1 atau 2 mm lebih lebar dari yang seharusnya. Ada yang tidak beres. Bisik Eko pada dirinya sendiri dalam bahasa Jawa halus. Suaranya tenggelam dalam bisingnya bandara. Ini bukan sekadar renggang karena panas. Ini false positif. Sensor bilang aman, lampu di kokpit pasti hijau, tapi fisik pintu belum menggigit sempurna. Pengait utamanya meleset. Eko tahu persis anatomi pintu kargo pesawat. Pintu ini bukan sekadar penutup lubang. Ini adalah plug door yang harus menahan tekanan udara ribuan pound per inci persegi saat pesawat berada di ketinggian jelajah. Jika pengait utama tidak terkunci, beban tekanan akan ditanggung oleh pengait sekunder atau engsel yang tidak dirancang untuk itu. Ia teringat sejarah kelam penerbangan yang berhubungan dengan kegagalan pintu kargo. Kasus Turkish Airlines Flight 981 di Paris atau United Airlines Flight 811 di Hawaii berputar di kepalanya seperti film horor. Ketika pintu kargo gagal menahan tekanan udara di ketinggian 30.000 kaki, pintu itu tidak sekadar terbuka, ia akan meledak keluar. Explosive decompression. Akibatnya fatal. Lantai kabin di atasnya bisa runtuh karena perbedaan tekanan mendadak, memutus kabel kendali hidrolik yang tertanam di lantai, dan pesawat akan kehilangan kendali, jatuh seperti batu. Keringat dingin mulai mengucur di pelipis Eko. Rasanya lebih dingin dari es meski suhu udara membakar. Pesawat ini memang pesawat kargo, tapi ia tahu ada 4 kru di kokpit, pilot, kopilot, relief pilot, dan seringkali ada 5 hingga 10 penumpang kourier atau staf kuda pacu yang duduk di upper deck.
Nyawa belasan orang itu ada di tangan Eko saat ini. Ia tidak bisa membiarkan pesawat ini terbang dengan kondisi pintu seperti itu. Itu sama saja mengirim mereka ke peti mati terbang. Dengan memberanikan diri, Eko mundur beberapa langkah dan melambaikan tangan ke arah Supervisor Malik yang masih berdiri santai di bawah naungan sayap pesawat. Malik sedang asyik tertawa-tawa mengobrol dengan petugas pengisi bahan bakar. Tidak peduli pada proses loading yang krusial. Emir Malik. "Sir, please come here. It is urgent." Teriak Eko dalam bahasa Inggris yang cukup baik. Warisan dari masa lalunya membaca manual pesawat berbahasa asing. Malik menoleh dengan wajah kesal. Senyumnya hilang seketika saat melihat siapa yang memanggilnya. Ia berjalan lambat dengan gaya angkuh. Menyeret kakinya seolah Eko baru saja membuang waktu berharganya yang sangat mahal. Malik akhirnya sampai di hadapan Eko. Wajahnya merah padam karena harus berjalan di bawah matahari. Ia berkacak pinggang, menatap Eko dengan tatapan merendahkan yang sudah biasa diterima Eko setiap hari. "What is it now? Indonesian? Are you tired? Is the bag too heavy for your small body? Do you want to go home and cry to your mommy?" Tanya Malik dengan nada mengejek yang tajam, disambut tawa kecil dari beberapa staf lain yang takut membela Eko. Eko menelan hinaan itu. Ia tidak punya waktu untuk tersinggung. "No, sir. Look at his door lock," kata Eko sambil menunjuk mekanisme pengunci di bagian atas pintu kargo. "The visual indicator shows green. Yes. But look at the gap on the top hinge. It is too wide. The main latch hook is not fully engaged. I heard a weird sound when it closed. I think the sensor is misaligned or damaged." Malik bahkan tidak mendongak untuk melihat ke arah yang ditunjuk Eko. Ia hanya menatap Eko dari ujung sepatu botnya yang berdebu hingga ke wajahnya yang berkeringat. Tatapannya penuh dengan ketidakpercayaan dan kejijikan. "Since when did Alu Gageloader become an engineer?" "Hah?" bentak Malik, meludah ke samping. "Who are you to teach me about airplanes? I have been working in this airport for 15 years. I know a closed door when I see one. The light is green. But sir, please listen. I used to be an avionics technician in Indonesia for 5 years. I reverbed this exact type of door mechanics on 747S. I know this system inside out." Eko mencoba berargumentasi dengan nada memohon namun tegas. "If the pressure differential increases at altitude, and the latch is not engaged, this door will blow out. It is a catastrophic failure waiting to happen." Kata Indonesia, seolah menjadi pemicu tawa bagi Malik. Ia tertawa keras, suara yang menyakitkan hati. "Indonesia? Ha! Don't make me laugh. If you were truly an engineer, you won't be here lifting heavy bags like a donkey for minimum wage. You are here to lift, not to think. Do you understand?" Malik mendekatkan wajahnya ke wajah Eko, mengintimidasi. "The pilot's computer size green. The maintenance log size green. The indicator size green. You are just hallucinating because of the heat stroke. Or maybe you are just lazy and want to delay the work so you can rest. Close the panel immediately. We depart in 15 minutes. Any delay, and I will deduct your salary for a month." Ancaman pemotongan gaji itu membuat lutut Eko lemas. Gaji sebulan berarti obat Rara untuk sebulan. Itu berarti nyawa anaknya. Logika Eko berteriak padanya. "Sudahlah, Eko. Kamu sudah lapor. Kalau jatuh, bukan salahmu. Pikirkan anakmu. Diam saja." Tapi kemudian, Eko membayangkan jika yang ada di pesawat itu adalah orang tua yang ingin pulang bertemu anaknya. Atau seorang ayah yang sedang berjuang untuk keluarganya. Sama sepertinya. Integritasnya sebagai manusia dan mantan profesional tidak mengizinkannya diam. Teman-teman, di titik inilah karakter asli seseorang diuji. Bukan saat ia dipuji, tapi saat ia ditekan dan diancam. Eko dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama mengerikan. Diam dan menyelamatkan gaji demi anaknya tapi berisiko membunuh orang lain. Atau bicara dan berisiko kehilangan pekerjaan tapi menyelamatkan nyawa orang lain. Apa yang akan kalian lakukan jika ada di posisi Mas Eko? Tulis di kolom komentar ya. Saya tim diam, atau saya tim bicara.
Dan sebelum kita lanjut ke aksi nekat Eko yang bikin jantung mau copot, tolong banget dukung channel ini dengan menekan tombol like di bawah video ini. Satu like dari kalian sangat berarti agar kisah-kisah pahlawan tak dikenal seperti Mas Eko ini bisa menyebar luas dan menginspirasi lebih banyak orang. Yang belum subscribe, yuk gabung sekarang. Nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan cerita seru berikutnya. Terima kasih orang-orang baik. Mari kita lihat keberanian Eko selanjutnya. Eko berdiri terpaku di depan pintu kargo yang menjulang itu. Perintah Malik adalah hukum di apron ini. Jika ia menolak, ia bisa dipecat saat itu juga, dan deportasi akan menyusul dalam hitungan hari. Bayangan wajah putrinya, Rara, yang sedang terbaring lemah dengan selang infus di rumah sakit daerah di Kebumen, berkelebat di benaknya dengan sangat jelas. "Bapak, Rara mau sembuh." Suara kecil itu terngiang di telinganya. Namun, hati nuraninya berteriak lebih keras, mengalahkan suara ketakutan akan kemiskinan. "Tidak, aku tidak bisa." Batin Eko berperang. "Kalau pesawat ini jatuh, darah mereka ada di tanganku. Tuhan tidak akan memberkahi uang gajiku jika didapat dari pembiaran yang mencelakakan orang lain." Teman kerja Eko, seorang pria asal Bangladesh bernama Rahim yang bertubuh kurus, menyenggol lengan Eko pelan. Rahim terlihat sangat ketakutan. "Brother Eko, please, just do it. Don't fake him. Malik is crazy. He fired Hasan last week just for dropping a bag. Think about your family at home." Bisik Rahim dengan mata memohon. Rahim tahu betul kekejaman Malik. Ia tidak ingin sahabatnya kehilangan pekerjaan. Eko menatap Rahim, lalu menatap Malik yang sudah mulai mengetuk-ngetukkan jam tangannya dengan tidak sabar. Eko menarik napas panjang, menghirup udara panas yang menyesakkan dada itu dalam-dalam. Ia menegakkan punggungnya. Ia mengambil keputusan yang mungkin akan ia sesali secara finansial, tapi tidak secara moral. "No, sir," ucap Eko tegas. Suaranya bergetar, bukan karena takut, tapi karena adrenalin yang membanjiri tubuhnya. "I will not verify this door as safe. I refuse to sign the loading sheet. You must call the licensed engineer to inspect it visually with a ladder. I refuse to endanger this flight." Keheningan melanda area apron sejenak. Para pekerja lain yang sedang memuat kargo di hold depan berhenti bekerja dan menoleh. Tidak ada pekerja kargo, apalagi dari Asia Tenggara, yang pernah berani menentang Malik secara terbuka dan frontal seperti ini. Wajah Malik berubah dari merah menjadi ungu gelap karena murka. Urat-urat di lehernya menonjol keluar. Ia merasa otoritasnya ditelanjangi di depan bawahan. You daring pitch of trust," desis Malik. Kemarahan Malik meledak tak terkendali. Ia melangkah maju dengan cepat dan mendorong dada Eko dengan kedua tangannya sekuat tenaga. Eko yang bertubuh lebih kecil terhuyung ke belakang, menabrak dinding kargo yang keras. Punggungnya terasa nyeri seketika. "You ungrate fulerate. I gave you a job and this is how you repay me," teriak Malik. Ludahnya muncrat kemana-mana. Ia berbalik ke arah mobil patroli bandara yang kebetulan lewat. Security! Security! Over here! Help!" Dua petugas keamanan bandara berseragam hitam lengkap dengan rompi taktis dan pentungan berlari mendekat. "What is happening here?" tanya salah satu petugas dengan tegas. Tangannya sudah siaga di sabuknya. "This man is sabotaging the operation," tuduh Malik dengan berapi-api, menunjuk wajah Eko. "He refuses to work. He is creating a scene and delaying the flight on purpose. He is aggressive. Arrest him. Remove him from the airport area immediately." Malik memutarbalikan fakta dengan sangat licik untuk menutupi kelalaiannya sendiri. Eko mencoba membela diri, mengangkat tangannya tanda menyerah. "No, officer. I am not sabotaging. I found a critical defect on the door latch. It's dangerous. I just want an engineer to check it before departure," teriak Eko dalam bahasa Inggris, berharap petugas keamanan itu punya hati nurani untuk mendengarkan. Namun, di bandara internasional yang sibuk dengan protokol keamanan ketat pasca berbagai ancaman global, petugas keamanan dilatih untuk menetralisir gangguan, bukan mendengarkan keluhan teknis.
Mereka cenderung memihak supervisor yang memiliki lencana lebih tinggi daripada pekerja kasar yang kotor. Tanpa banyak tanya, petugas itu langsung meringkus Eko. "Turn around. Hands on your back," perintah petugas itu. Kedua tangan Eko dipelintir ke belakang dengan kasar. Sebuah borgol plastik, zip tie, tebal ditarik dan mengikat pergelangan tangannya dengan sangat kencang hingga kulitnya lecet dan berdarah. "You come with us. Don't make trouble or we use force," kata petugas itu dingin. Eko diseret menjauh dari pesawat seperti seorang kriminal atau teroris. Ia meronta, kakinya menendang-nendang debu, bukan untuk kabur, tapi berusaha menoleh ke arah pesawat. "Check the door. Place. Forgosel. Check the door. Don't let it fly," teriak Eko putus asa. Suaranya serak, tenggorokannya kering kerontang. Air mata frustrasi mulai menggenang di pelupuk matanya. Namun teriakannya kalah telak oleh deru mesin apu pesawat yang menyala kencang, bersiap untuk menyalakan mesin utama. Malik tersenyum puas melihat Eko diseret pergi. Ia merasa menang. Ia kemudian menunjuk Rahim yang gemetar di pojok. "You, close the panel cover now. Give the thumbs up to the pilot, or you go with him to jail." Rahim, dengan tangan gemetar hebat karena ketakutan, tidak punya pilihan. Ia menutup panel inspeksi. Ia memberikan sinyal jempol ke arah kokpit. Semuanya tampak normal. Tapi Eko tahu, di balik sinyal jempol itu, maut sedang mengintai ratusan orang. Sementara itu, jauh di atas tanah, di dalam kokpit pesawat Boeing 747-800 yang terletak di dek atas, upper deck, yang tinggi, suasana sangat berbeda. Tenang, dingin, dan profesional. Kapten Richard, seorang pilot senior asal Inggris dengan pengalaman 20.000 jam terbang, sedang melakukan pre-flight checklist. Ia adalah pilot yang sangat teliti, dikenal di kalangan kru sebagai The Hawk, karena ketajamannya melihat detail sekecil apapun. "Ground. This is cargo 889. We are fully loaded. Doors closed and locked. Ready for pushback," ucap kopilot ke radio komunikasi. "Cargo 889. Hold position. There was a minor security incident on your stand involving ground crew. Resolving now. Stand by for pushback clearance," balas suara dari menara pengawas, ATC. Kapten Richard mengerutkan kening. Alis tebalnya bertaut. "Security incident," gumamnya. Ia membuka jendela kokpit samping, sliding window, dan menjulurkan kepalanya sedikit untuk melihat ke bawah. Dari ketinggian hampir 10 meter itu, ia melihat keributan kecil di apron. Ia melihat seorang pekerja berbaju oranye, sangat kecil dari ketinggian itu, sedang diseret paksa oleh dua petugas keamanan menuju mobil patroli. Pekerja itu tidak terlihat seperti sedang menyerang. Ia terlihat sedang berteriak-teriak dan menunjuk-nunjuk ke arah perut pesawat, tepatnya ke arah pintu kargo belakang. Meski jaraknya jauh dan suara bising mesin menghalangi kata-kata pekerja itu, Kapten Richard bisa membaca bahasa tubuh. Itu bukan bahasa tubuh orang yang malas, mabuk, atau memberontak tanpa sebab. Itu bahasa tubuh orang yang panik. Itu bahasa tubuh keputusasaan. Itu bahasa tubuh seseorang yang mencoba memperingatkan bahaya namun dibungkam. "Kopilot, what did ATC say actually? Just an unruly worker?" tanya Kapten Richard, menarik kepalanya masuk kembali. "Yes, Captain. Probably just a dispute with the supervisor. Ground confirms door indicators are all green. Load sheet is signed. We are good to go," jawab kopilot santai. Tangannya sudah siap di tuas throttle, ingin segera terbang agar tidak terlambat sampai London dan bisa istirahat. Kapten Richard terdiam sejenak. Instingnya sebagai penerbang veteran terusi. Ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Ia teringat sebuah pepatah lama di dunia penerbangan yang selalu menyelamatkannya. Jika ada keraguan, maka tidak ada keraguan. If there is doubt, there is no doubt. Artinya, jika kau ragu sedikit saja, anggap itu tidak aman. Lebih baik terlambat 1 jam di darat daripada tidak pernah sampai selamanya. "Hold the pushback," perintah Kapten Richard tegas. Suaranya berat dan berwibawa. "But Captain,
We are already 10 minutes behind schedule. Operations will be furious. Eastside hold it. Teletisi we need 5 more minutes. Potong Kapten Richard. Ia kembali melihat ke jendela. Ia melihat pekerja itu sudah dimasukkan paksa ke dalam mobil keamanan. Namun supervisor di bawah sana, Malik, tampak terlalu terburu-buru memberi sinyal thumbs up dan mengusir semua orang menjauh dari pesawat. It feels wrong. Something is wrong. Di dalam mobil keamanan yang ber-AC dingin, Eko duduk dengan napas memburu. Keringat dan air matanya bercampur menjadi satu. Ia melihat dari kaca jendela mobil bahwa pesawat itu mulai bersiap mundur, pushback. Lampu anti-kolision merah di perut pesawat sudah berkedip-kedip. Mobil penarik, tow truck, raksasa sudah terpasang di roda depan pesawat. Hati Eko hancur berkeping-keping. Ia gagal. Ia gagal menyelamatkan mereka. Ia membayangkan pesawat itu lepas landas, menanjak, lalu boom. Pintu jebol, pesawat hancur, dan puing-puing berjatuhan. Ia akan melihat berita itu di TV nanti malam dan tahu bahwa ia bisa mencegahnya tapi gagal. Namun, saat mobil keamanan itu baru berjalan perlahan meninggalkan area apron, Eko melihat celah. Petugas di sebelahnya sedang sibuk melapor lewat radio ke pusat komando dan sedikit lengah. Pintu mobil belum terkunci otomatis, central lock, karena mobil baru berjalan pelan. Ini tindakan gila. Ini tindakan bunuh diri. Melarikan diri dari tahanan di area bandara bisa membuatnya ditembak di tempat oleh penembak jitu. Tapi Eko tidak berpikir panjang. Otaknya hanya berisi satu hal, hentikan pesawat itu. Dengan tangan terikat borgol plastik di depan tubuhnya, untungnya petugas tadi mengikatnya di depan, bukan di belakang, karena meremehkan fisik Eko. Eko nekat menarik tuas pintu. Klak! Pintu terbuka. Eko melompat keluar dari mobil yang sedang berjalan. Ia jatuh berguling di aspal panas. Sikunya terparut aspal, kulitnya sobek, darah segar mengucur. Lututnya memar parah. Hey! Stop! He is escaping! Teriak petugas keamanan kaget, membanting rem mobil. Eko bangkit dengan menahan rasa sakit yang luar biasa. Ia tidak berlari menjauh untuk kabur keluar bandara. Ia berbalik arah dan berlari sekencang-kencangnya kembali ke arah pesawat. Ia berlari zigzag menghindari kendaraan kargo lain. Ia berlari tepat ke depan hidung pesawat Boeing 747 yang raksasa itu. Ia berdiri tepat di jalur roda depan pesawat, merentangkan kedua tangannya yang terikat, menghadang mobil tow truck raksasa yang siap mendorong. Tubuh kecilnya tampak seperti semut di hadapan gajah besi. Stop! Don't move! Stop! Teriak Eko sekuat tenaga hingga pita suaranya serasa putus. Matanya menatap langsung ke arah kaca kokpit di atas sana, berharap sang pilot melihatnya. Aksi nekat ini membuat seluruh operasional apron terhenti total. Pengemudi mobil tow truck mengerem mendadak karena kaget ada orang gila di depannya. Petugas keamanan berlarian mengejar Eko dengan pistol taser dan senjata api terhunus. Sirine berbunyi di mana-mana. Malik berteriak histeris dari kejauhan. Shoot him! Kill him! He is a terrorist attempting to hijack the plane. Di dalam kokpit, Kapten Richard terlonjak kaget. Ia melihat pria berbaju oranye itu melompat dari mobil dan berlari menghadang pesawatnya. Good Lord! Bisiknya. Ia melihat pria itu berdiri tegak, menantang maut, menatap ke arahnya dengan tatapan memohon. Itu bukan tindakan teroris, gumam Kapten Richard. Teroris akan lari menaruh bom atau membajak. Orang ini, dia mempertaruhkan nyawanya untuk menghentikan kita bergerak. Dia melindungi kita. Shoot down Ngines 1N4 immediately. Cancel pushback. I'm going down. Perintah Kapten Richard kepada kopilotnya sambil melepas sabuk pengamannya dengan cepat. Captain, you can't leave the cockpit. Security will handle it. Protes kopilot. Security is going to kill him if he don't go down Tere. Open the main deck door L1. Now. Di bawah, Eko sudah dikepung. 3 petugas keamanan menubruknya dari belakang. Mereka menindih badannya ke aspal panas. Wajah Eko menempel di tanah yang membakar pipinya. Lutut petugas menekan lehernya. Napasnya sesak, tapi mulutnya tak henti berteriak.
A door. Check the aft cargo door. The sensor is wrong. Don't kill them. Stop. Let him go. Stand down. Suara bariton yang berwibawa menggelegar, menghentikan brutalitas petugas. Kapten Richard turun dari tangga pesawat dengan cepat. Topinya masih terpasang rapi. Seragamnya penuh wibawa dengan 4 garis emas di pundaknya. Otoritas seorang kapten di area pesawat adalah mutlak, bahkan melebihi keamanan bandara dalam situasi tertentu. Petugas keamanan yang sedang menindih Eko terkejut dan melonggarkan pegangan mereka. "Captain, stay back. This man is dangerous. He is unarmed and handcuffed. Get off him," bentak Kapten Richard. Petugas keamanan mundur, memberi ruang. Kapten Richard berlutut di aspal kotor. Tidak peduli celana seragam mahalnya terkena oli dan debu. Ia meraih bahu Eko, membantu pria itu duduk. Ia menatap wajah Eko yang lebam, berdarah, dan penuh debu bercampur air mata. "You, look at me," kata Kapten Richard tenang tapi tegas, menatap mata Eko dalam-dalam. "Why did you stop my plane? Do you know this is a serious criminal offense? You could be shot." Eko menatap mata biru kapten itu. Ia melihat ada kesempatan. Dengan napas tersengal dan suara serak, ia menjawab dalam bahasa Inggris. "Captain, I am sorry. I am sorry for the trouble. But the aft cargo door, the main latch mechanism is broken. I heard it fail. The sensor shows green, but physically there is a gap. It is not locked properly. If you fly, the door will blow. You will die. Your crew will die. Please just check it manually. Just one check. If I am wrong, you can send me to jail forever. You can kill me. But please check it first." Kata-kata itu meluncur deras, penuh ketulusan dan detail teknis yang spesifik. Kapten Richard tertegun. Main latch mechanism. Sensor diskrepansi? Istilah-istilah itu bukan bahasa orang awam. Itu bahasa seorang teknisi. Keheningan melanda. Malik, yang baru saja lari mendekat dengan napas ngos-ngosan, mencoba menyela. "Captain, don't listen to him. He is just a crazy Indonesian worker. He is hallucinating. The system is green. I checked it myself." Kapten Richard mengangkat tangannya tanpa menoleh, menyuruh Malik diam dengan gestur yang mematikan. Ia tidak melepaskan tatapannya dari mata Eko. Ia melihat kesungguhan di sana. Kesungguhan seorang profesional yang peduli, bukan orang gila yang mencari sensasi. "Stand him up," perintah kapten pada keamanan. "Bring the maintenance tires to the aft cargo door immediately. I want to see it myself." "But Captain," protes Malik. "Now!" Teriakan Kapten Richard membuat Malik menciut. Tangga perawatan didorong mendekat ke bagian belakang pesawat. Suasana tegang menyelimuti seluruh apron. Ratusan pasang mata dari pesawat lain dan terminal menonton drama itu. Kapten Richard naik sendiri ke tangga itu, diikuti oleh kepala mekanik bandara yang baru saja dipanggil darurat. Eko dibiarkan berdiri di bawah dengan dijaga ketat oleh 2 petugas. Jantungnya berdegup kencang. Ini adalah momen penentuan nasibnya. Pahlawan atau penjahat. Kapten Richard dan kepala mekanik memeriksa pintu itu. Indikator lampu di panel luar memang menyala hijau terang. Secara sekilas, pintu terlihat tertutup rapat. Malik tersenyum sinis di bawah, bersedekap dada. "See, I told you. Nothing wrong. Just wasting time and money." Namun, Kapten Richard tidak puas. Ia mengeluarkan senter kecil namun sangat terang dari saku bajunya. Ia menyinari celah engsel bagian atas seperti yang dikatakan Eko. Ia meminta mekanik untuk membuka panel inspeksi manual kecil di samping pintu. Panel yang jarang dibuka kecuali saat perawatan berat, cecek. Mekanik itu memutar tuas, mengintip ke dalam mekanisme pengait, latch hooks, dengan boroskop. Wajah mekanik itu tiba-tiba memucat. Ia mundur selangkah, nyaris jatuh dari tangga. Ia menoleh ke Kapten Richard dengan mata terbelalak penuh horor. "Captain, look at this. Holy Mother of God." Kapten Richard mendekat dan mengintip. Di dalam mekanisme itu, terlihat jelas bahwa sektor gear,
roda gigi utama, yang menggerakkan pengait telah retak parah. 3 dari 8 pengait utama, main latches, tidak mengait pada pintu, melainkan meleset dan hanya menyentuh ujungnya. Sisa pengait lainnya menanggung beban berlebih dan sudah bengkok. Yang lebih mengerikan, sebuah serpihan logam yang patah dari roda gigi tersebut terjepit di sensor microswitch, menekan tombol sensor sehingga komputer pesawat menerima sinyal palsu bahwa pintu sudah terkunci sempurna. "My God," bisik Kapten Richard. Wajahnya pucat. Lututnya terasa lemas membayangkan apa yang akan terjadi. Jika pesawat ini terbang dan mengalami tekanan udara, pressurization, di ketinggian 10.000 kaki saja, pintu ini pasti akan jebol seketika. Ledakan dekompresi akan merobek ekor pesawat, menghancurkan sistem hidrolik rudder dan elevator. Pesawat akan kehilangan kendali total dan jatuh berkeping-keping ke laut atau gurun. Tidak akan ada yang selamat. Kapten Richard menatap pintu maut itu lama sekali. Lalu ia berbalik. Ia menatap ke bawah, ke arah Eko yang berdiri kecil di antara para petugas keamanan yang besar. Pandangan Kapten Richard berubah total. Dari keraguan menjadi rasa hormat yang amat sangat dalam. Ia turun dari tangga dengan langkah cepat namun berat. Ia berjalan melewati Malik yang kini tampak bingung dan bertanya-tanya. Ia berjalan lurus ke arah Eko. "Wah, sobat, jujur saya merinding menceritakan bagian ini. Coba bayangkan posisi Mas Eko. Dia sendirian, diborgol, dihina, dan kesakitan, tapi dia benar. Dia baru saja menyelamatkan nyawa orang yang bahkan tidak tahu dia ada. Momen ketika kebenaran terungkap itu rasanya priceless. Kalau kalian ikut merasakan kelegaan dan kebanggaan yang sama buat Mas Eko, yuk ramaikan kolom komentar dengan emoji tepuk tangan, tanda tepuk tangan, atau bendera merah putih, Indonesia. Tunjukkan pada dunia bahwa kita bangga punya pahlawan seperti dia. Dan jangan lupa, tombol share di bawah itu bukan hiasan. Bagikan video ini ke grup keluarga, teman kerja, atau siapa saja. Terutama buat teman-teman kita yang sedang berjuang di perantauan. Biar mereka tahu kalau pekerjaan mereka itu mulia dan berharga. Satu share dari kalian bisa jadi semangat besar buat orang lain. Oke, lanjut ke cerita. Apa yang akan dilakukan Kapten Richard pada si Eko dan si Malik yang sombong itu? Semua orang menahan napas saat Kapten Richard mendekati Eko. Apakah Eko akan dimarahi karena membuat keributan? Apakah dia salah lihat? Kapten Richard berdiri tegak di depan Eko. Jarak mereka hanya beberapa sentimeter. Lalu, secara perlahan dan penuh takzim, Kapten Richard melepaskan topi pilotnya dan menjepitnya di ketiak. Ia mengulurkan kedua tangannya dan memegang bahu Eko. "Uncuff him," perintah Kapten Richard kepada keamanan dengan suara rendah namun tajam. "But sir, standard procedure." "I said uncuff him. Now," bentak Kapten Richard dengan suara menggelegar yang membuat semua orang terlonjak. Wibawanya sebagai komandan pesawat keluar sepenuhnya. Petugas keamanan segera mengeluarkan pisau lipat dan memotong ikatan plastik itu. Eko memegangi pergelangan tangannya yang merah dan lecet. "What is your name, son?" tanya Kapten Richard lembut. Matanya berkaca-kaca. "Eko, sir." "Eko Prasetyo." "Emer Prasetyo," kata Kapten Richard dengan suara lantang agar didengar semua orang di apron, termasuk Malik yang wajahnya mulai pucat. "You were right. The latch is broken. The sensor was faulty. It was a catastrophic failure waiting to happen. If we had taken off, we would all be dead within 20 minutes. You just saved my life. You saved my crew's lives. You saved his aircraft. You saved us all." Kapten Richard kemudian melakukan hal yang tak terduga. Ia memeluk Eko. Pelukan erat seorang ayah kepada anaknya. Pelukan terima kasih dari seseorang yang baru saja lolos dari maut. Thank you so much," bisiknya di telinga Eko. Eko merasakan lututnya lemas. Pertahannya runtuh. Air mata menetes deras di pipinya yang berdebu, membuat jalur sungai kecil di wajahnya yang kotor. Bukan karena sedih, tapi karena lega yang luar biasa. Kebenaran akhirnya terungkap. Harga dirinya kembali. Kapten Richard melepaskan pelukannya. Lalu wajahnya berubah keras saat ia menoleh ke arah Malik.
Malik berdiri mematung. Wajahnya pucat pasi seputih kertas. Keringat dingin membanjiri dahinya. Ia tahu apa artinya ini. Kapten Richard berjalan mendekati Malik. "You." Tunjuk Kapten Richard tepat di wajah Malik. "You nearly killed us all. This man warned you. He told you exactly what was wrong. And you ignored him? You bullied him? You tried to have him arrested for trying to save our lives." "Captain." The sensor was green. "I didn't know." Malik tergagap, mencoba mencari alasan. "You didn't know because you didn't listen. Arrogance is dangerous in aviation, and yours almost caused a disaster." Kapten Richard menoleh ke manajer operasional bandara yang baru saja tiba dengan mobil golf. "Manager, this supervisor is banned from touching my aircraft ever again. I want a full report filed against him for negligence and creating a safety hazard. If he is not fired by tomorrow, my airline will cancel all contracts with your handling company." Manajer operasional, yang ketakutan melihat kemarahan kapten dari maskapai klien terbesar mereka, langsung bertindak tegas. Di tempat itu juga, di atas aspal panas, ID card Malik dicabut paksa dari lehernya. "Malik, you are suspended immediately pending investigation. Get out of the ramp." Perintah manajer itu. Malik digiring keluar bandara oleh petugas keamanan yang tadi menangkap Eko, sebuah ironi yang manis dan memuaskan. Eko melihat punggung Malik menjauh, merasa beban berat di dadanya terangkat. Kapten Richard kembali menoleh ke Eko. Ia melihat luka-luka di siku dan lutut Eko. "Emer Prasetyo, saya dengar kamu mantan teknisi avionik." "Yes, Captain. 5 years experience in Garuda Maintenance Facility, GMF, Indonesia. Level 2 license," jawab Eko dengan bangga, menegakkan kepalanya. "Good God. Talent and expertise like yours should be lifting bags in this head. It's a waste," kata Kapten Richard geleng-geleng kepala. "I will write a personal recommendation letter to your company as haki and to my airline's engineering department. I promise you, your days of lifting bags are over." Kapten Richard kemudian merogoh saku celananya, mengeluarkan dompet kulit, dan mengambil semua uang tunai yang ada di sana. Beberapa lembar uang dolar Amerika pecahan 100, totalnya mungkin sekitar $500 atau $600. Ia menyodorkannya ke tangan Eko. "Take this. Please. Treat your wounds. Buy a good meal. Call your family. Go home and rest for today. I will handle the management." Eko mencoba menolak uang itu dengan halus. "No, Captain. Knowing you are safe is enough payment for me. That is my duty." Kapten Richard tersenyum, memaksa Eko menggenggam uang itu. "It's not payment for saving my life. My life is worth more than this. This is just for medicine and a good dinner. Take it. Don't offend me." Eko akhirnya menerimanya dengan tangan gemetar. "Thank you, Captain." "No, Eko. Thank you. You are a good man. The world needs more people with goods like you." Pesawat Boeing 747-800 itu akhirnya dinyatakan AOG, Aircraft on Ground, dilarang terbang, sampai perbaikan pintu selesai dilakukan oleh tim engineering yang didatangkan khusus. Penumpang kourier dan kargo dipindahkan ke pesawat lain. Berita tentang insiden, hampir celaka, dan aksi heroik seorang kuli panggul Indonesia menyebar cepat di kalangan komunitas bandara seperti api di padang rumput kering. Eko menjadi selebriti dadakan. Saat ia berjalan kembali ke ruang loker untuk mengambil tasnya, rekan-rekan kerjanya, orang India, Filipina, Nepal, yang biasanya diam, berdiri dan bertepuk tangan. Mereka menepuk punggungnya, memberinya minuman dingin, dan memanggilnya The Hawkeye from Java. Namun, dampak terbesar justru terjadi di dunia maya. Tanpa sepengetahuan Eko, seorang kru darat lain ternyata merekam kejadian saat Eko menghadang pesawat dan saat Kapten Richard menyalaminya dengan penuh hormat. Video itu diunggah ke TikTok dan Facebook dengan judul "Tekai Hero Saves Plan in Middle East, Supervisor Fired." Dalam hitungan jam, video itu viral. Jutaan views, ribuan share. Kolom komentar penuh dengan pujian dari seluruh dunia. Berita itu sampai ke Indonesia. Di sebuah desa kecil di Kebumen,
Istri Eko menangis haru melihat suaminya yang kurus dan kucel di video itu dihormati oleh bule berseragam pilot. Rara, anaknya yang sakit, tersenyum lemah melihat wajah ayahnya di layar HP tetangga yang datang berkunjung. "Bapak hebat," bisik Rara pelan. "Bapak pahlawan." Keesokan harinya, Eko tidak disuruh mengangkat koper. Ia dipanggil ke kantor Konsulat Jenderal Republik Indonesia, KJRI, di kota tersebut. Jantungnya berdegup kencang. Trauma kejadian kemarin membuatnya takut ada masalah visa atau hukum. Namun yang terjadi sebaliknya. Pak Konjen RI menyambutnya dengan hangat di pintu depan. Sebuah kehormatan yang jarang terjadi. "Mas Eko, masuk Mas. Kami bangga padamu. Tindakanmu telah mengharumkan nama bangsa Indonesia di mata dunia. Kamu membuktikan bahwa TKI bukan warga kelas 2. Kamu punya integritas, kompetensi, dan nyali," kata Pak Konjen sambil menjabat tangan Eko. Pihak KJRI memberikan piagam penghargaan dan bantuan hukum untuk memastikan hak-hak Eko dilindungi sepenuhnya dari potensi balas dendam perusahaan lama. Mereka juga memfasilitasi komunikasi Eko dengan pihak manajemen pusat perusahaan Ground Handling. Ternyata, CEO perusahaan tersebut di London sudah melihat videonya dan membaca laporan resmi dari Kapten Richard yang memuji Eko setinggi langit. Seminggu kemudian, surat keputusan turun dari kantor pusat. Eko tidak dipecat. Sebaliknya, ia mendapatkan promosi kilat yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah perusahaan itu. Berkat rekomendasi Kapten Richard dan verifikasi sertifikat teknisi Eko yang ternyata masih valid dan bereputasi baik, Eko diangkat menjadi Junior Technical Supervisor di Departemen Technical RAM Support. Gajinya naik 3 kali lipat dari gaji kuli panggul. Ia juga mendapatkan fasilitas asrama yang lebih baik dan tunjangan kesehatan penuh. Ia tidak lagi mengangkat koper di bawah terik matahari. Kini ia memakai seragam teknisi yang bersih dengan rompi pantul cahaya bertuliskan Engineering, memegang tablet canggih, dan tugasnya adalah melakukan inspeksi visual akhir dan teknis sebelum pesawat lepas landas. Pekerjaan yang sesuai dengan passion dan keahliannya akhirnya kembali ke tangannya. Martabatnya dipulihkan. Dan yang lebih penting, kenaikan gaji yang signifikan itu berarti ia bisa segera melunasi biaya operasi Rara. Bulan berganti. Uang hasil kerja keras, bonus dari maskapai, yang ternyata juga memberinya hadiah uang tunai sebagai apresiasi, dan gaji promosi Eko dikirimkan ke Indonesia. Jumlahnya cukup untuk melunasi tunggakan dan membayar biaya operasi di muka. Rara akhirnya menjalani operasi perbaikan katup jantung di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita di Jakarta. Eko memantau prosesnya melalui video call dengan perasaan campur aduk antara cemas dan harap. Ia tidak bisa pulang karena kontrak baru, tapi doanya tidak putus. Operasi berjalan lancar. Dokter mengatakan jantung Rara kini berfungsi normal. Saat melihat Rara siuman dan tersenyum lemah melalui layar ponsel, Eko menangis sejadi-jadinya di kamar asramanya. Ia bersujud syukur di lantai. Tangisan seorang ayah yang telah berjuang melawan panas, debu, hinaan, dan borgol, demi satu senyuman ini. "Terima kasih, Gusti. Terima kasih," bisik Eko. Segala sakit hati saat dihina Malik, segala lecet di tangannya, terbayar lunas hari itu. 2 bulan setelah kejadian, Eko sedang bertugas memeriksa roda pendaratan sebuah Airbus A380. Tiba-tiba, seseorang menepuk pundaknya. Eko berbalik. Itu Kapten Richard. "Hello, MR Engineer," sapa Kapten Richard ramah, tersenyum lebar. Ia baru saja mendarat dari penerbangan London. "Captain, good to see you again." Eko menjabat tangan pria itu dengan hormat dan akrab. "You look good in that uniform. Much better than the orange one," canda Kapten Richard. "I have something for you." Kapten Richard menyerahkan sebuah amplop tebal dan sebuah kotak kecil berbalut beludru. "The airline management was very impressed with the report. They wanted to give you a formal bonus. And this box is from me personally." Eko membuka kotak itu. Di dalamnya terdapat sebuah miniatur pesawat Boeing 747-800 yang sangat detail, terbuat dari logam berat, dengan tulisan grafir emas di alasnya. "To Eko, the Guardian of Flight 889. Thank you for saving us." Eko terharu. "Captain,
This is too much. Simpan ini sebagai pengingat bahwa kamu pernah menyelamatkan Ratu Langit, kata Kapten Richard. Dan oh ya, satu lagi. Maskapai kami sedang membuka rekrutmen untuk teknisi lisensi EASA, Eropa, di hub Asia kami di Singapura. Saya sudah memasukkan namamu ke Direktur Teknik. Persiapkan dirimu untuk wawancara bulan depan. Saya yakin kamu lolos. Tawaran itu adalah tiket emas. Menjadi teknisi maskapai internasional kelas dunia dengan standar Eropa adalah impian tertingginya yang sempat terkubur. Eko belajar keras setiap malam setelah kerja, mengulang kembali buku-buku manual Boeing dan Airbus, melatih bahasa Inggris teknisnya agar semakin lancar. Wawancara dilakukan secara online. Eko menjawab semua pertanyaan teknis dengan brilian. Pengalamannya di lapangan sebagai kuli kargo memberinya perspektif unik yang tidak dimiliki teknisi lain. Ia tahu persis bagaimana kargo dimuat dan bagaimana dampaknya pada struktur pesawat. Dikombinasikan dengan teori yang kuat, ia unggul. Ia diterima. Eko akhirnya resign dari perusahaan ground handling. Teman-temannya, termasuk Rahim, mengadakan pesta perpisahan kecil dengan nasi biryani di asrama. Don't forget us when you fly high, brother, kata Rahim sambil memeluk Eko erat. Eko berjanji tidak akan lupa. Ia memberikan sepatu safety lamanya yang masih bagus dan beberapa alat kerjanya kepada Rahim sebagai kenang-kenangan dan modal kerja. Sebelum memulai pekerjaan barunya yang akan berbasis di Singapura, yang berarti lebih dekat dengan Indonesia, Eko mengambil cuti untuk pulang ke Kebumen. Kepulangannya disambut bak pahlawan desa. Bukan karena ia kaya raya, tapi karena kisahnya telah menginspirasi banyak pemuda di desanya yang tadinya putus asa mencari kerja. Mobil sewaan Eko berhenti di depan rumah sederhana itu. Ia melihat Rara, yang kini sudah bisa berlari, menyambutnya di halaman. Anak itu sudah sehat, pipinya kemerahan, napasnya tidak lagi sesak. Eko melempar tasnya, berlutut, dan merentangkan tangan. Rara melompat ke pelukannya. Eko menggendong Rara tinggi-tinggi, memutarnya di udara. Tawa Rara adalah suara terindah yang pernah ia dengar. Lebih indah dari deru mesin jet manapun di dunia. Bapak, Rara kangen, kata gadis kecil itu. Bapak juga kangen. Endu, Bapak kangen banget. Sekarang Bapak nggak akan pergi jauh-jauh lagi ke gurun pasir. Bapak kerja di Singapura. Deket. Bisa pulang tiap bulan buat lihat Rara. Janji Eko sambil mencium pipi anaknya. Eko tidak hanya menikmati kesuksesannya sendiri. Ia sadar bahwa ia beruntung. Tapi banyak orang lain yang tidak seberuntung dia. Dengan sisa tabungannya, ia merenovasi musola di desanya yang sudah rapuh. Dan yang paling istimewa, ia membuat sebuah taman bacaan kecil di samping rumahnya yang ia beri nama Pojok Aviasi. Ia mengisi taman bacaan itu dengan buku-buku tentang pesawat, ensiklopedia sains, dan buku belajar bahasa Inggris yang ia bawa dari luar negeri. Ia ingin anak-anak di desanya berani bermimpi tinggi, setinggi pesawat yang melintas di langit Kebumen. Setiap sore, ia meluangkan waktu bercerita kepada anak-anak desa. Jangan takut bermimpi, meski kalian anak petani atau anak kuli. Asal kalian punya ilmu, punya bahasa, dan punya keberanian, dunia akan menghormati kalian. Jangan biarkan orang lain meremehkan asal-usulmu. Tahun-tahun berlalu. Eko kini bekerja sebagai senior avionics engineer di hanggar maskapai internasional di Singapura. Ia dikenal sebagai mentor yang tegas tapi sangat peduli pada teknisi-teknisi muda, terutama yang berasal dari Indonesia dan Asia Tenggara. Ia selalu menekankan satu hal utama, integritas. Jangan pernah takut untuk speak up jika kalian melihat ada yang salah pada pesawat, sekecil apapun itu, kata Eko pada timnya setiap briefing pagi. Nyawa penumpang ada di ujung obeng kalian. Jangan pernah kompromi dengan keselamatan. Meskipun atasan kalian berteriak, meskipun jadwal penerbangan mepet, meskipun kalian diancam. Jadilah penjaga yang setia. Karena satu baut yang longgar bisa menghancurkan ratusan keluarga. Kisah Eko di gurun pasir itu menjadi legenda urban di kalangan teknisi. Sebuah cerita peringatan sekaligus motivasi tentang pentingnya ketelitian dan keberanian moral dalam dunia penerbangan. Reputasi Eko sebagai safety advocate, pejuang keselamatan,
membawanya ke panggung yang lebih besar dari sekadar hanggar. Ia diundang secara khusus oleh ICAO, Organisasi Penerbangan Sipil Internasional, untuk menjadi pembicara tamu dalam seminar keselamatan penerbangan global di Montreal, Kanada. Di hadapan ratusan pakar penerbangan, pilot senior, dan CEO maskapai dari seluruh dunia, Eko berdiri di podium. Ia bukan lagi kuli berbaju oranye. Ia mengenakan jas rapi. Ia menceritakan kisahnya. Kisah tentang buruh kasar di gurun pasir yang berani menantang maut dan arogansi demi kebenaran. Teknologi pesawat boleh canggih, kata Eko dalam pidato penutupnya yang menggunakan bahasa Inggris fasih. Tapi sistem pertahanan terakhir keselamatan penerbangan bukanlah komputer atau sensor. Sistem pertahanan terakhir adalah hati nurani manusia. Hati nurani yang berani berkata, tidak, pada ketidakamanan, walau konsekuensinya berat. Pidatonya mendapat standing ovation. Tepuk tangan meriah membahana di ruangan itu. Eko, anak desa dari Kebumen, kini berdiri sejajar dengan para ahli dunia, dihormati karena karakternya. Eko Prasetyo kini menjalani hidup yang tenang namun bermakna. Ia telah membuktikan bahwa nasib bisa diubah. Cerita Eko mengajarkan kita bahwa harga diri seseorang tidak ditentukan oleh seragam apa yang ia pakai atau seberapa kotor tangannya saat bekerja. Harga diri ditentukan oleh integritas, kejujuran, dan keberanian memegang prinsip di saat sulit. Eko mengajarkan bahwa di saat dunia meremehkanmu, satu-satunya cara untuk membungkam mereka bukan dengan teriakan, tapi dengan kualitas dan kebenaran. Jangan pernah merasa kecil hanya karena posisimu saat ini ada di bawah. Roda kehidupan berputar. Jika kamu bekerja dengan hati, jujur, dan berani, Tuhan akan mengangkat derajatmu dengan cara yang tidak terduga. Seperti Eko yang diangkat dari panasnya aspal bandara menuju dinginnya ruang kendali nasibnya sendiri. Sungguh perjalanan hidup yang luar biasa dan menguras emosi, bukan? Dari seorang kuli panggul yang dibentak-bentak dan diborgol, menjadi pahlawan penyelamat ratusan nyawa dan kini menjadi insinyur kelas dunia yang dihormati. Kisah Pak Eko adalah bukti nyata bahwa Tuhan tidak tidur dan kebaikan pasti akan menang. Semoga kisah Pak Eko ini bisa membakar semangat kalian yang sedang berjuang, entah itu kalian yang sedang merantau jauh dari keluarga, yang sedang sekolah, atau yang sedang meniti karir dari bawah. Jangan menyerah. Terima kasih banyak sudah menyimak cerita panjang ini sampai akhir. Kalian adalah penonton terbaik yang sabar dan menghargai proses. Jika kalian suka dengan konten inspiratif dan mendalam seperti ini, tolong banget tekan tombol like-nya, share ke teman-teman kalian biar virus kebaikannya menyebar, dan subscribe channel ini agar kita bisa terus berbagi inspirasi setiap hari. Saya, nama Anda, pamit undur diri. Tetap semangat, tetap berintegritas, dan sampai jumpa di video inspiratif selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.